Saya dan suami baru saja pulang dari liburan 3 hari di Pantai Anyer. Belum sempat rasa manis perjalanan itu hilang, suami saya sudah harus merasakan sebuah tamparan panas di pipinya. Ibu mertua saya menggeramkan kalimat paling kejam yang pernah saya dengar. Kamu demi seorang perempuan berani mengusir abang kandungmu sendiri dari rumah, hah? Suami saya menatap lurus pada wanita yang telah melahirkannya itu, suaranya keluar tertahan dari sela-sela giginya. Ibu memukulku. Demi seorang benalu, seorang sampah masyarakat, ibu memukulku. Dia mengangkat tangan untuk menyentuh pipinya, yang masih terasa panas bekas tamparan ibunya. Senyum sinis, pahit, dan menakutkan terukir di bibirnya. Baik, akan kutunjukkan pada ibu apa artinya menjadi kurang ajar. Bapak, Ibu, dan para pemirsa yang terhormat, jika kisah penuh luka ini tanpa sengaja menyentuh sudut tersembunyi di hati Anda, mohon jangan ragu untuk memberikan kami like dan subscribe ya. Simpati dari Anda adalah sumber motivasi terbesar bagi kami untuk terus berbagi curahan hati yang paling tulus. Dan sekarang, untuk memahami akar dari tragedi ini, mengapa seorang suami yang tadinya begitu sabar bisa mengambil keputusan sekejam itu, mari kita kembali ke hari yang menentukan itu. Perjalanan 3 hari 2 malam kami ke Anyer terasa seperti obat ajaib. Terik matahari, angin sepoi-sepoi, dan aroma asin laut seolah telah membersihkan semua kelelahan dan tekanan pekerjaan di kota yang padat ini. Kami memiliki momen-momen yang benar-benar menjadi milik kami berdua. Berjalan bergandengan tangan di sepanjang pantai, menikmati hidangan laut segar, dan berbicara tentang rencana masa depan untuk keluarga kecil kami. Budi, suami saya, berbisik di telinga saya saat ombak menyapu kaki kami. Sari, kita sudah bekerja keras sepanjang tahun. Mulai sekarang, ayo kita kabur seperti ini beberapa bulan sekali, ya? Selama ada kamu di sisiku, dimanapun terasa seperti rumah. Kata-katanya menghangatkan hati saya. Kami kembali ke apartemen mewah kami di kawasan Kuningan, Jakarta, pada suatu Minggu sore. Hati kami penuh semangat, tak sabar untuk merebahkan diri di tempat tidur yang nyaman, menghirup aroma minyak esensial sereh dan lemon yang sudah saya nyalakan di diffuser sebelum kami pergi. Mobil meluncur mulus ke dalam basement. Kami menjinjing koper dan tas oleh-oleh ke unit kami. Saya masih sempat bercanda dengan Budi, sudah sampai rumah, berakhir sudah hari-hari jadi putri raja. Besok mulai lagi jadi kuda pekerja, Mas. Dia tertawa, menempelkan kartu akses untuk membuka pintu, matanya masih memancarkan kebahagiaan. Namun, begitu pintu sedikit terbuka, kebahagiaan kami mati seketika di ambang pintu. Bau busuk campuran dari rokok kretek murah, alkohol, dan keringat asam menusuk hidung saya, begitu pekat dan menyesakkan. Rasanya seperti sebuah pukulan tak kasat mata, yang membuat saya mundur selangkah. Budi terpaku. Ruang tamu kami yang selalu saya bersihkan dengan teliti setiap hari, kini tampak seperti tempat sampah. Kaleng-kaleng bir berserakan di lantai, abu rokok bertebaran di atas meja kaca kesayangan saya. Kulit kuaci tersebar di mana-mana. Dan yang paling mengerikan, di tengah-tengah kekacauan itu, ada seorang pria yang tergeletak lemas. Dia bertelanjang dada, memperlihatkan punggungnya yang kurus kering, dengan tato-tato usang yang luntur. Dia sedang menyelonyorkan kedua kakinya ke atas meja kopi kayu jati saya, sebatang rokok terselip di tangannya, mengembuskan asap dengan santai seolah-olah dia adalah pemilik rumah. Bahkan sebelum saya sempat sadar, sebelum saya bisa bertanya bapak siapa, ibu mertua saya, Ibu Wati, keluar dari dapur. Beliau membawa sepiring jambu biji yang sudah dikupas. Melihat kami, beliau menyapa dengan antusiasme yang aneh. Oh, kalian sudah pulang? Capek ya nak? Sini masuk, minum dulu, makan jambu biar segar. Lalu, tanpa menunggu jawaban kami, beliau menunjuk ke arah pria itu, suaranya riang. Itu Agus, abang sulung kalian. Dia baru pulang dari merantau di Sumatera. Ibu ajak dia ke sini untuk tinggal sementara, biar ada teman. Agus. Nama yang hanya samar-samar saya dengar beberapa kali dari cerita Budi. Kakak laki-laki yang terkenal suka berfoya-foya, berjudi, dan terlilit utang, yang telah meninggalkan rumah selama hampir 10 tahun tanpa kabar berita. Bahkan saat ayah mertua saya meninggal, dia tidak pulang untuk sekadar menyalakan sebatang dupa. Dan sekarang, dia muncul di rumah saya. Di apartemen yang kami beli dengan susah payah selama bertahun-tahun, dengan penampilan seorang penguasa. Dia hanya melirik kami sekilas, tatapan yang penuh dengan penghinaan.
Lalu dia mengangkat dagunya, dengan logat kental gaya preman, "Aku ini merantau jauh, baru sekarang bisa pulang. Hebat juga kalian ya, bisa beli apartemen sebagus ini. Sudah pulang kan? Cepat bersihkan. Rumah kayak kandang babi begini." Amarah langsung mendidih dalam diri saya. Apa katanya? Dia yang mengubah rumah saya menjadi kandang babi, lalu dengan entengnya mengkritik kami. Saya hendak membuka mulut, tetapi Budi menggenggam erat tangan saya, memberiku isyarat untuk diam. Dia mencoba menjaga ketenangannya, menoleh pada ibunya. Suaranya sudah ditekan serendah mungkin, tapi tetap tidak bisa menyembunyikan kekesalannya. "Bu, kenapa ibu seenaknya membawa abang ke sini tanpa bertanya pada kami dulu? Ini kan rumah pribadi kami, Bu." Seketika itu juga, ibu mertua saya memasang kuda-kuda seperti landak. Beliau meletakkan piring jambu dengan keras di atas meja, brak, kedua tangannya di pinggang, suaranya menuduh. "Apa katamu, Budi? Ini abang kandungmu. Dia sedang susah, kalau tidak mengandalkan adiknya, mau mengandalkan siapa lagi, waktu beli apartemen ini, kalau bukan karena ibu bantu dengan puluhan gram emas, apa kalian sanggup membelinya? Sekarang ibu cuma ajak anak ibu menumpang beberapa hari, apa salahnya? Kamu baru pergi beberapa hari sudah belajar bicara kurang ajar sama ibu, ya? Atau jangan-jangan istrimu yang mengajarimu?" Beliau melirik tajam ke arah saya, tatapannya setajam silet. Saya tahu, sejak detik itu, kehidupan kami tidak akan pernah tenang lagi. Surga di Anyer telah tertinggal jauh di belakang, dan di depan mata saya, sebuah neraka dunia sedang terbuka, dengan dua iblis berkedok keluarga. Alasan dangkal ibu mertua membuat Budi terdiam. Dia anak yang berbakti, sejak kecil terbiasa menuruti kata-kata ibunya. Terlebih lagi, jasa puluhan gram emas di masa lalu selalu dijadikan jimat oleh ibunya, sebuah utang budi, yang menurutnya harus kami bayar seumur hidup. Melihat Budi diam, beliau semakin menjadi-jadi. Nada suaranya melembut, mulai memainkan drama seorang ibu yang penyayang. Sudah, kakak adik lama tidak bertemu, masuk dulu, bicara baik-baik. Agus ini merantau jauh, susah sekali hidupnya. Lihat badannya sampai kurus begitu. Beberapa hari ini tinggal sama ibu, dia selalu menanyakanmu terus, Budi, katanya, sekarang cuma kamu satu-satunya keluarga yang dia punya. Beliau menarik tangan Budi ke sofa, mendorongnya duduk di samping kakaknya. Ya Tuhan. Agus baru mematikan rokoknya di asbak yang sudah penuh sesak. Dia menoleh ke Budi, memaksakan seulas senyum hambar. Lama tidak jumpa, Dik. Kelihatan makin gagah dan mapan ya. Benar kata orang, sudah punya istri memang beda. Dia menatap saya dari atas sampai bawah, tatapan telanjang dan penuh selidik yang membuat saya merinding. Saya hanya mengangguk sedikit sebagai sapaan formal, lalu menarik koper ke dalam kamar tidur, tidak ingin berlama-lama di ruang yang menyesakan itu. Saya perlu menutup pintu untuk bisa bernapas. Dari dalam, saya masih bisa mendengar dengan jelas percakapan mereka. Ibu mertua mulai menceritakan kisah tragis Agus. Bagaimana dia merantau ke Sumatera untuk berbisnis, ditipu teman, kehilangan seluruh modalnya. Sekarang sebatang kara, harus kembali ke kampung halaman untuk berlindung pada keluarga. Beliau bercerita dengan penuh penghayatan, seolah sedang membaca novel melodrama, menambahkan berbagai detail yang menyedihkan. Katanya Agus harus tidur di jalanan, harus melakukan pekerjaan kasar apapun untuk bertahan hidup. Beliau terus menekankan, dia menderita sekali nak. Saudara kandung itu harus saling menolong saat susah. Kamu sekarang punya rumah bagus, pekerjaan stabil, kamu punya tanggung jawab untuk membantu abangmu, nak. Budi hanya diam mendengarkan. Saya tahu hatinya sedang kalut. Dia bukan anak kecil umur 3 tahun yang percaya begitu saja pada cerita rekaan ibunya. Hampir 10 tahun Agus tidak pernah memberi kabar, bahkan di hari peringatan kematian ayahnya pun dia tidak muncul. Orang seperti itu berkata masih punya ikatan keluarga, sama saja seperti mengatakan serigala bisa menjadi vegetarian. Tapi dia tidak bisa membantah ibunya, apalagi saat ibunya sedang berakting begitu menyedihkan. Makan malam hari itu adalah makan malam paling menyesakan selama 3 tahun pernikahan kami. Saya sudah berusaha memasak hidangan terbaik agar tidak dicela oleh ibu mertua. Tapi begitu Agus duduk di meja makan, dia langsung mengeluh. Dia mengambil sepotong semur daging, mengunyahnya dengan berisik, lalu meludahkannya kembali ke piring. Perempuan macam apa ini, masak asin begini,
Dagingnya juga alot. Masakan begini anjing pun tidak mau makan. Saya terhenyak, kedua tangan saya terkepal erat di bawah meja. Budi mengerutkan kening, "Bang, kalau tidak suka, tidak usah dimakan. Bicaralah yang sopan sedikit." Agus tertawa sinis. "Memangnya aku salah bicara? Perempuan itu harusnya bisa mengurus rumah tangga, melayani suami. Kamu ini terlalu memanjakan istrimu, nanti dia naik ke kepalamu, baru tahu rasa." Ibu mertua saya, bukannya membela menantu dan anak laki-lakinya, malah buru-buru mengambilkan telur dadar ke mangkuk Agus dengan sumpitnya. "Sudah, nak, mungkin adik iparmu tidak tahu seleramu. Besok biar ibu yang ke pasar, ibu masakan sendiri makanan kesukaanmu ya. Kamu suka sop buntut kan? Besok ibu buatkan untukmu." Beliau menoleh dan memelototi saya. "Tuh, kan, si Sari ini tidak bisa melayani abangnya. Perempuan zaman sekarang malas semua, cuma bisa dandan saja." Saya meletakkan sendok dan garpu dengan keras, tapi masih berusaha menjaga suara tetap tenang. "Bu, saya bukan koki restoran. Makanan di rumah ini saya masak untuk suami saya. Selama Mas Budi suka, itu sudah cukup. Kalau selera tamu, saya benar-benar tidak bisa melayani semuanya." Wajah Ibu Wati memerah padam. "Kamu, apa maksudmu bicara begitu?" Saya berdiri dan membereskan piring saya. "Saya tidak ada maksud apa-apa, Bu. Saya sudah kenyang. Saya permisi dulu. Silakan ibu dan abang-abang melanjutkan makan." Saya masuk ke kamar dan membanting pintu. Saya bisa mendengar ibu mertua berteriak-teriak di luar. "Lihat itu, Budi. Lihat istrimu. Baru pulang sudah kurang ajar sama mertua, tidak menghargai kakak ipar. Kenapa tidak kamu ajari dia sopan santun?" Drama keluarga yang palsu ini ternyata lebih mengerikan dari yang saya bayangkan. Ini bukan hanya tentang perlindungan seorang ibu, tapi juga pembiaran terhadap seorang bajingan, dan menggunakan ikatan keluarga sebagai senjata untuk menyerang dan menginjak-injak orang lain. Malam itu, saya dan Budi tidak saling bicara. Dia berbaring membelakangi saya. Saya tahu dia juga sedang dalam posisi yang sangat sulit. Rumah tangga kami, hanya dalam satu sore, telah retak begitu dalam. Hari-hari berikutnya berubah menjadi rangkaian mimpi buruk yang tak berkesudahan. Janji tinggal, sementara beberapa hari dari ibu mertua saya, tampaknya adalah janji tanpa batas waktu. Agus secara resmi mengubah rumah kami menjadi wilayah kekuasaannya. Dia merebut sofa mahal di ruang tamu sebagai tempat tidurnya. Setiap pagi, dia tidur sampai jam 11 atau 12 siang. Suara dengkurannya keras seperti guntur, bergema di seluruh apartemen kami yang tenang. Saya berangkat kerja pagi, pulang malam, tapi setiap kali masuk ke rumah, pemandangan pertama yang menyambut saya adalah tubuhnya yang bertelanjang dada tergeletak di sofa. Selimut dan bantal berantakan, mengeluarkan bau asam, dan apek yang sulit digambarkan. Setiap kali dia bangun, hal pertama yang dilakukannya bukan membersihkan diri, melainkan berteriak, "Bu, ada makanan tidak? Lapar nih." Dan ibu mertua saya, seperti seorang pelayan yang setia, akan buru-buru menyajikan sarapan yang merangkap makan siang langsung ke hadapan putra emasnya itu. Dia makan di tempat, dan setelah selesai, piring kotornya dibiarkan begitu saja di atas meja, tidak peduli minyak dan sisa makanan berceceran. Selesai makan, dia akan berbaring lagi, menyalakan TV dengan volume maksimal, menonton acara-acara tidak bermutu, sambil terus-menerus mengumpat dan berkata kasar. Kosakatanya benar-benar bahasa dari dasar masyarakat, cabul dan kotor. Sepatu botnya yang invasif tidak hanya menginjak-injak ruang fisik kami, tetapi juga ruang mental kami. Privasi kami benar-benar lenyap. Saya tidak bisa lagi mengenakan piyama yang nyaman saat keluar kamar, tidak bisa lagi menonton film romantis bersama suami, tidak bisa lagi menikmati makan malam yang tenang. Semua aktivitas kami diawasi oleh matanya yang menyelidik dan komentar-komentarnya yang tidak senonoh. Suatu kali, saya baru selesai mandi, keluar kamar dengan lilitan handuk dan berpapasan dengannya di pintu. Dia menatap saya lekat-lekat dari atas ke bawah lalu melontarkan satu kata, "Mantap." Saya merasa sangat jijik sampai ingin muntah saat itu juga, dan segera lari ke kamar lalu mengunci pintu. Saya menceritakannya pada Budi. Dia marah dan langsung bicara dengan Agus, tapi Agus hanya tertawa terbahak-bahak. "Santai saja. Kenapa tegang begitu? Cuma bercanda sama adik ipar." Ibu mertua saya,
tentu saja, selalu membela putra sulungnya, dia malah memarahi saya. Dia itu abang iparmu, kenapa kamu pakai baju terbuka di depannya? Sengaja biar digoda ya. Perempuan itu harus tahu diri. Saya hanya bisa tersenyum miring. Di mata beliau, semua kesalahan adalah milik saya, sementara putra emasnya selalu suci dan tanpa dosa. Invasi ini menjadi semakin kasar. Dia seenaknya masuk ke ruang kerja Budi dan menggeledah barang-barang. Dia menggunakan pisau cukur Budi, menyemprotkan parfum saya untuk mencoba. Puncaknya adalah, ketika saya memergokinya sedang mencoba membuka laci meja rias di kamar tidur kami, tempat saya menyimpan beberapa perhiasan pribadi. Saya berteriak. Dia terkejut dan berbalik. Tanpa rasa malu sedikit pun, dia berkata dengan angkuh, "Kenapa teriak-teriak begitu? Aku cuma cari korek api. Rumah yang telah saya bangun dan rawat di setiap sudutnya, kini telah ternoda. Ini bukan lagi tempat berlindung yang damai untuk kembali setelah seharian bekerja keras, melainkan telah menjadi sarang, sebuah rumah kos yang rumit di mana saya harus membayar tagihan listrik, air, dan bahkan kedamaian saya sendiri. Saya merasa seperti burung yang terkurung di dalam sangkarnya sendiri. Dan setiap hari berlalu, udara di dalam sangkar itu menjadi semakin menyesakkan dan beracun. Jika kehadiran Agus adalah duri beracun, maka sikap pilih kasih ibu mertua saya yang membabi buta adalah racun yang menyirami duri itu setiap hari, membuatnya menusuk lebih dalam, lebih menyakitkan. Di mata Ibu Wati, Agus bukanlah seorang benalu tak berguna, melainkan sebongkah emas yang tak sengaja jatuh ke dalam lumpur. Dan tugas seluruh keluarga, terutama saya dan Budi, adalah untuk memanjakan dan membersihkan emas itu hingga berkilau kembali. Sikap pilih kasihnya ditunjukkan dengan sangat terang-terangan dan menggelikan. Beliau menghabiskan seluruh waktu dan energinya untuk melayani Agus. Pagi hari khawatir Agus makan apa, siang hari khawatir Agus tidur nyenyak atau tidak, malam hari khawatir Agus bosan menonton TV atau tidak. Sementara Budi, anak laki-laki yang telah merawatnya selama bertahun-tahun, tiba-tiba menjadi tak terlihat. Beliau tidak pernah bertanya apakah Budi lelah bekerja, apakah pekerjaannya lancar. Saat makan, beliau hanya sibuk mengambilkan makanan untuk Agus, sambil tak henti-hentinya menceritakan kembali prestasi gemilang Agus di masa lalu. Dulu si Agus ini pintar sekali, loh, katanya sambil mengambilkan potongan iga terbesar ke dalam mangkuk Agus, lalu melirik saya seolah sedang menceramahi. Waktu sekolah dia selalu ranking 1, matematika, fisika, kimia, semua jago. Coba saja dulu keluarga kita punya uang untuk menyekolahkan dia sampai tuntas, sekarang dia pasti sudah jadi pejabat besar, tidak akan terlunta-lunta begini. Semua ini karena nasibnya saja yang kurang baik. Beliau menghela napas panjang, menatap Agus dengan penuh iba. Agus sendiri hanya duduk makan dengan acuh tak acuh, menganggap pujian ibunya sebagai hal yang wajar. Saya mendengar itu semua dan rasanya ingin tertawa. Sejauh yang saya tahu dari cerita Budi, prestasi akademis Agus sangat buruk, dia hanya pandai bicara. Dia putus sekolah sejak SMP untuk ikut-ikutan teman-temannya yang tidak benar. Namun, dalam cerita ibunya, dia tiba-tiba berubah menjadi seorang jenius yang nasibnya terpuruk. Beliau menyalahkan keadaan, menyalahkan takdir, menyalahkan segalanya kecuali mengakui bahwa putranya adalah seorang pemalas dan rusak. Beliau menuntut saya untuk mengubah seluruh kebiasaan hidup saya, demi memanjakan emasnya itu. Beliau meminta saya pergi ke pasar setiap hari untuk memasak makanan segar untuk Agus, karena si sulung ini seleranya tinggi, tidak mau makan makanan sisa yang disimpan di kulkas. Beliau menyuruh saya menyetrika pakaian Agus, padahal pakaian Budi selama ini selalu disetrika oleh Budi sendiri. Kamu itu adik iparnya, merawat abang ipar itu sudah seharusnya. Bantu dia tampil rapi sedikit, biar dia punya muka untuk cari kerja di luar, katanya. Suatu kali saya pulang kerja terlambat, hanya sempat memasak makan malam sederhana. Agus melihat hidangan di meja lalu mencibir, makanannya begini amat? Ibu mertua saya langsung menimpali. Tuh, kan, ibu sudah bilang. Harusnya ke pasar lebih pagi, beli bahan yang segar. Si Sari ini sekarang sudah kerja, sudah punya uang sendiri, jadi dia meremehkan urusan dapur. Beda dengan perempuan zaman dulu, yang di rumah saja mengurus suami, nasi pulen lauk lezat. Saya lelah dan tidak ingin berdebat. Saya hanya menjawab, iya, Bu, zaman sudah berubah.
Sekarang perempuan juga harus bekerja di luar untuk membantu suami. Tidak punya 6 tangan untuk bisa mengerjakan semuanya dengan sempurna. Beliau berdeham. Makanya, rumah ini butuh tangan perempuan untuk mengurusnya. Kamu pulang kerja ya luangkan waktu sedikit, masakan abangmu makanan yang layak, apa susahnya? Kalau dia makan cukup dan sehat, baru dia punya tenaga untuk memulai hidup baru. Kata-kata beliau seperti jarum tak kasat mata, menusuk harga diri dan kesabaran saya. Beliau tidak hanya meremehkan hasil kerja keras saya, tetapi juga menganggap bahwa melayani benalu itu adalah tanggung jawab dan kewajiban saya. Dalam logikanya, pengorbanan kami untuk Agus adalah hal yang wajar. Karena dia adalah anak sulung, emas kesayangan ibunya. Meskipun emas itu sudah kusam, penyok, dan berbau lumpur sejak lama. Dapur, yang dulunya adalah ruang hangat tempat saya mengekspresikan cinta melalui masakan untuk suami, kini telah berubah menjadi medan perang. Perang tanpa senjata, tanpa pedang, tetapi tingkat kerusakannya sangat mendalam. Ini adalah perang antara saya dan ibu mertua, dengan penyebab utamanya adalah putra sulung kesayangannya. Semua dimulai dari kritikan. Beliau akan berdiri di samping saya setiap kali saya memasak, tangan di pinggang, mulutnya tak henti-hentinya berkomentar. Ikan itu digoreng sampai garing begini, dong. Kamu goreng setengah matang begini kan amis. Dagingnya diiris tipis saja. Kalau setebal ini, si Agus giginya lemah, bagaimana mau mengunyah? Sayur ditumis itu minyaknya harus banyak, biar enak. Kamu hemat minyak begini kan kering rasanya. Awalnya saya hanya diam, membiarkannya berlalu. Tapi kritiknya menjadi semakin keterlaluan. Itu bukan lagi saran, melainkan pengawasan dan cercaan. Beliau tidak hanya mengkritik, tapi juga ikut campur dengan kasar. Beliau seenaknya menambahkan bumbu ke dalam panci sayur yang sedang saya masak, membuatnya menjadi sangat asin. Beliau membuang bahan-bahan yang sudah saya siapkan, mengatakan bahwa itu tidak baik untuk kesehatan. Batas kesabaran saya akhirnya habis. Saya memutuskan untuk tidak lagi pasrah. Suatu hari, beliau meminta saya membuat lumpia goreng, makanan favorit Agus. Saya sudah menyiapkan semua bahannya sejak pagi. Saat saya sedang menggulung lumpia, beliau datang lagi, mengambil satu lumpia yang baru saja saya gulung, dan mencibir. Gulungnya kok lembek begini, isinya juga sedikit sekali. Nanti digoreng menyerap minyak, enak makannya. Harus digulung yang kencang, isinya harus penuh. Ada udang, daging, telur, bihun. Beliau mengoceh panjang lebar lalu menyimpulkan, sudah, biar ibu saja yang kerjakan. Kamu kalau mengerjakan pasti gagal. Saya dengan tenang, meletakkan lumpia yang sedang saya kerjakan, menatap lurus ke mata beliau, suara saya terdengar sangat tenang. Bu, kalau ibu sudah tidak percaya dengan masakan saya, mulai sekarang makanan untuk Bang Agus, silakan ibu masak sendiri. Saya akan memasak porsi terpisah untuk saya dan Mas Budi. Dengan begitu, seleranya Bang Agus pas, dan ibu tidak perlu repot-repot berdiri mengawasi saya sampai capek. Ibu mertua saya terkejut. Beliau tidak menyangka saya berani melawannya secara langsung seperti itu. Beliau tergagap. Kamu, apa maksudmu bicara begitu? Kamu mau pilih-pilih sama abang iparmu sendiri? Saya masih mempertahankan senyum di wajah. Tidak, Bu. Saya hanya berpikir ini solusi terbaik untuk kita berdua. Saya ini tidak pandai. Tidak bisa memasak hidangan istimewa yang cocok untuk putra emas ibu. Kantu. Jadi, lebih baik kita kerjakan urusan masing-masing, biar rumah ini tenang. Suami saya makannya sederhana, kok. Saya masak apa saja dia pasti makan. Penyebutan putra emas dan penekanan saya pada Budi, membuat beliau sangat marah. Beliau menunjuk wajah saya dengan gemetar. Kamu. Hebat sekali kamu ya. Kamu berani menggunakan suamimu untuk melawanku? Saya melipat tangan di dada, menjawab dengan jelas. Saya tidak berani, Bu. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Sama-sama anak ibu, tapi yang satu ibu perlakukan seperti raja, menyuruh istri adiknya untuk melayani. Yang satu lagi pulang kerja capek, makan pun tidak tenang. Saya ini istrinya, saya kasihan sama suami saya, Bu. Konfrontasi itu berakhir dengan ibu mertua. Saya pergi ke ruang tamu dengan marah, mengadu pada Agus bahwa saya kurang ajar dan tidak sopan. Tapi sejak hari itu, beliau tidak lagi berani berdiri di samping saya,
dan mengomentari masakan saya di dapur. Perang senyap ini membuahkan hasil pertama. Saya tahu ini baru permulaan. Untuk melindungi rumah ini, melindungi suami saya, dan diri saya sendiri, saya harus menjadi lebih tegar, lebih cerdas. Sikap pasrah tidak akan membawa kedamaian, itu hanya akan memupuk kejahatan dan keegoisan untuk berkuasa. Di dapur kecil ini, saya telah memulai perang untuk merebut kembali ruang hidup saya sendiri. Tetapi saya segera menyadari bahwa medan perang yang sesungguhnya tidak hanya di dapur, melainkan di dompet suami saya. Setelah gagal menjadikan saya sebagai pelayan pribadi, ibu mertua dan Agus beralih ke taktik lain, menyerang kondisi finansial kami. Awalnya, Agus hanya meminjam uang dalam jumlah kecil dari Budi. "Dik, pinjam Rp200.000 buat isi bensin, atau pulsa abang habis, tolong isikan yang Rp100.000. Budi, dengan sifatnya yang tidak enakan, dan masih memiliki sedikit ilusi tentang ikatan persaudaraan, selalu memberikannya. Dia pikir membantu kakaknya dengan uang kecil bukanlah masalah besar. Tapi saya melihatnya berbeda. "Mas," saya mengingatkan Budi, "uang itu harus jelas. Kalau dikasih cuma-cuma begini terus, nanti dia jadi terbiasa bergantung." Budi hanya menepisnya. "Sudahlah, sayang, tidak seberapa, kok. Dia lagi susah, kita bantu apa yang kita bisa." Kesulitan Agus tampaknya tidak ada habisnya. Frekuensi meminjam uang semakin sering, dan jumlahnya semakin besar. Dari ratusan ribu, dia mulai meminjam jutaan. "Dik, abang ada peluang bisnis bagus, tapi butuh sedikit modal. Pinjam Rp5.000 dulu, akhir bulan abang kembalikan." Tentu saja, akhir bulan adalah konsep yang tidak pernah ada dalam kamus Agus. Budi mulai merasa tidak nyaman. Dia beberapa kali menolak dengan halus, tapi ibu mertua saya langsung turun tangan. Beliau menangis, menuduh Budi sebagai adik yang egois, melihat kakaknya kesulitan tapi tidak mau menolong. "Dia cari uang juga untuk membuat kita semua bangga, Budi. Kalau kamu tidak bantu dia, siapa lagi? Kamu mau dia pinjam dari rentenir?" Ditekan oleh ibunya, Budi luluh lagi. Dia memberikan uang, dan uang itu pergi tanpa pernah kembali. Saya tahu saya tidak bisa tinggal diam. Saya berkata pada Budi bahwa dana gabungan kami berdua tidak bisa diganggu-gugat. Itu adalah uang untuk masa depan, untuk anak-anak kami nanti. Budi setuju. Dia berjanji tidak akan menyentuh dana itu lagi. Tapi saya terlalu naif untuk mempercayai janji seorang anak berbakti yang terjepit di antara ibu dan istrinya. Bencana terjadi pada suatu sore ketika saya menerima notifikasi dari bank yang memberitahukan bahwa saldo di rekening tabungan bersama kami telah berkurang sebesar Rp50.000. Jantung saya serasa berhenti berdetak. Saya segera menelepon Budi. Dia terdengar bingung, mengatakan tidak menarik uang sama sekali. Firasat buruk menyelimuti saya. Saya bergegas pulang dengan wajah penuh amarah. Begitu membuka pintu, saya melihat ibu mertua sedang menyelipkan segepok uang tebal ke tangan Agus. Mereka berdua terkejut melihat saya. Tanpa berkata apa-apa, saya langsung masuk ke kamar tidur, membuka brankas. Buku tabungan masih ada di sana, tapi buku cek darurat yang saya simpan dengan rapi telah terbuka. Tanda tangan Budi dipalsukan dengan sangat buruk. Saya membawa lembaran cek itu keluar, suara saya dingin seperti es. "Bu, bisa jelaskan ini pada saya?" Ibu Wati gelagapan. Itu, ibu pinjam sebentar." Agus, melihat itu, langsung angkuh. "Pinjam memangnya kenapa? Uang adikku ya uangku juga. Kamu jadi menantu galak amat." Saya tidak memandangnya sama sekali, mata saya tetap tertuju pada ibu mertua. Ibu menyebut tindakan mengambil cek diam-diam, memalsukan tanda tangan, dan menarik Rp50.000 dari rekening kami sebagai pinjam sebentar. Menurut hukum, ini namanya pencurian, Bu. Dua kata pencurian itu seperti tamparan keras di wajahnya. Beliau menjerit. Kamu berani bilang mertuamu pencuri? Ya Tuhan, aku melahirkan anakku, membesarkannya, memberinya uang untuk beli rumah dan menikah. Sekarang istrinya bilang aku pencuri. Budi, pulang kamu, lihat istrimu memperlakukan ibumu begini. Saya tertawa sinis, tawa yang penuh kepahitan. Bu, jangan teriak-teriak begitu, nanti tetangga dengar. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya.
Uang ini adalah hasil keringat kami, uang yang kami kumpulkan untuk punya anak, untuk masa depan. Apa ibu tega mengambilnya untuk diberikan pada seseorang yang hanya tahu cara menghancurkan? Ibu sayang anak ibu, saya tidak melarang. Tapi ibu tidak bisa mengambil dari anak yang satu untuk menutupi lubang anak yang lain. Saya katakan untuk terakhir kalinya, kembalikan Rp50.000 atau saya lapor polisi. Beliau terdiam, tidak bisa membantah lagi, hanya pergi dengan wajah kesal. Kegagalan dalam memeras uang secara sah, melalui ibunya membuat Agus beralih ke metode lain, sebuah metode yang mengubah rumah kami menjadi sarang yang sesungguhnya. Dia mulai membawa teman-temannya pulang. Tapi mereka bukan teman biasa, melainkan sekawanan burung bangkai. Pria-pria dengan wajah sangar, rambut dicat warna-warni, tubuh penuh tato. Mereka berbicara dengan kasar, umpatan mereka lebih sering terdengar daripada ucapan biasa. Apartemen mewah kami, yang sebelumnya hanya diisi oleh alunan musik lembut dan tawa kami berdua, kini berubah menjadi kasino mini yang bising dan kumuh. Mereka berkumpul di ruang tamu, menggelar tikar untuk berjudi, minum-minum, dan merokok tanpa henti. Asap rokok yang tebal mengepul di seluruh rumah, menempel di gorden, di sofa, di setiap helai kain. Suara umpatan, suara kartu dibanting, suara gelas beradu terdengar dari sore hingga larut malam. Kadang sampai jam 2 atau 3 pagi. Saya pulang kerja, masuk ke rumah serasa masuk ke warung remang-remang. Sandal dan sepatu mereka berserakan di depan pintu. Bau alkohol, rokok, dan keringat bercampur dengan bau sisa makanan menciptakan udara beracun yang membuat saya mual. Melihat saya pulang, mereka akan melontarkan godaan-godaan cabul. Wah, adik ipar pulang. Cantik banget, ya? Istrinya si Budi mantap juga, bro. Agus, bukannya melarang, malah tertawa terbahak-bahak, tampak bangga. Keamanan dan privasi kami terancam serius. Saya tidak berani keluar dari kamar tidur setelah mereka datang. Saya harus mengunci pintu rapat-rapat. Untuk makan malam, saya dan Budi terpaksa makan mie instan di dalam kamar, sementara di luar sana, mereka berpesta di atas meja makan kami, meninggalkan medan perang berupa tulang belulang, kaleng bir, dan genangan saus yang kotor. Ibu mertua saya awalnya tampak tidak nyaman, tapi begitu Agus menyelipkan beberapa Rp100.000 ke tangannya dengan alasan uang belanja, beliau langsung ceria kembali. Beliau bahkan menyingsingkan lengan baju dan memasak untuk melayani teman-teman bejat putranya itu. Beliau menganggap itu adalah cara Agus membangun relasi sosial untuk mencari peluang bisnis. Beliau berkata pada Budi, teman-temannya sayang sama dia makanya datang ke rumah. Kamu harus kasih kesempatan buat abangmu. Siapa tahu di antara mereka ada yang bisa bantu abangmu mengubah nasib. Membantu, saya hanya melihat segerombolan setan. Suatu kali, saya tidak sengaja mendengar percakapan mereka. Seorang temannya bertanya pada Agus, gimana? Sudah tahu di mana adik lo simpan duit? Rumah ini kelihatannya berharga juga. Ada yang bisa digadai nggak? Agus menjawab, sabar. Gue lagi cari cara. Istrinya galak banget, harus cari akal biar dia pergi beberapa hari dulu baru bisa gerak. Jantung saya berdebar kencang. Jadi begitu. Mereka datang bukan hanya untuk menumpang, mereka datang untuk merampok. Rumah ini bukan lagi tempat yang aman. Ia telah menjadi target sekelompok serigala. Dan pemandu serigala itu tidak lain adalah abang kandung suami saya. Udara yang pekat dengan bau judi dan premanisme itu telah mengikis habis kesabaran saya. Dan lebih dari itu, ia telah membunuh kebungkaman Budi. Malam itu, setelah gerombolan teman Agus pulang dan meninggalkan kekacauan, saya melihat suami saya duduk sendirian di balkon. Punggungnya tampak kesepian dan berat. Asap rokok mengepul di sekelilingnya. Sebuah kebiasaan yang sudah lama ia tinggalkan, kini kembali lagi. Saya berjalan pelan ke arahnya, menyampirkan selimut tipis di bahunya. Dia tidak menoleh, suaranya serak. Kamu belum tidur? Saya berdiri di sampingnya, memandang lalu lintas di bawah. Mas belum tidur, bagaimana aku bisa tidur? Apa yang sedang Mas pikirkan? Budi menghisap rokoknya dalam-dalam, lalu mematikannya di asbak. Dia berbalik menatap saya, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, saya melihat matanya memerah. Sari, aku minta maaf. Aku tidak becus. Aku tidak bisa melindungi kamu dan rumah tangga kita. Air matanya mulai menetes. Air mata seorang pria yang biasanya kuat dan tenang,
kini mengalir di pipinya karena rasa tak berdaya dan tekanan batin. Dia menundukkan kepalanya di bahu saya, bahunya bergetar. Aku lelah sekali, Sari. Ini rumah kita. Kenapa kita harus hidup sembunyi-sembunyi seperti orang menumpang? Aku tidak tahan lagi. Saya memeluknya, menepuk-nepuk punggungnya yang lebar. Aku tahu, aku juga, Mas. Kamu harus bicara tegas dengan ibu. Semua ini sudah keterlaluan. Bang Agus harus keluar dari sini. Dengan cara apapun. Didorong oleh dukungan saya, keesokan harinya Budi memutuskan untuk berbicara langsung dengan ibunya. Dia menunggu saat hanya ada mereka berdua. Agus sudah keluar sejak pagi. Dia membuatkan segelas jus jeruk untuk ibunya, lalu duduk di sampingnya. Suaranya pelan tapi tegas. Bu, Budi mau bicara. Ibu Wati melihat sikap serius putranya, dan duduk lebih tegak. Budi memulai, Bu, Budi tahu ibu sayang sama Bang Agus. Tapi dia tidak bisa tinggal di sini selamanya. Kehidupan kami jadi berantakan. Sari sudah terlalu banyak menderita. Budi mau ibu carikan kamar kos untuk Bang Agus di luar. Uang sewa bulan pertama, kami yang akan tanggung. Wajah Ibu Wati langsung muram. Tapi kali ini beliau tidak berteriak. Beliau mulai menangis. Air mata mengalir di pipinya yang keriput. Suaranya tercekat. Budi, Budi, kenapa kamu tega berbuat begini sama ibu dan abangmu? Ayahmu meninggal cepat, ibu sendiri yang membesarkan kalian berdua. Ibu sudah mengorbankan seluruh masa muda ibu. Sekarang ibu sudah tua, cuma ingin melihat kalian rukun, tapi kamu malah mau mengusir abangmu sendiri ke jalan. Perbuatanmu itu sama saja seperti menusuk jantung ibu. Melihat Budi tampak goyah, beliau melanjutkan dramanya. Beliau memegangi dadanya, terengah-engah. Ibu punya penyakit jantung, kamu tahu kan? Dokter bilang ibu tidak boleh stres. Kalau sekarang kamu usir Agus, dia akan terlunta-lunta lagi. Kalau sampai terjadi apa-apa dengannya, ibu juga tidak akan sanggup hidup. Kamu mau ibu mati, ya? Baik, kalau itu maumu, ibu mati saja biar kamu puas. Beliau berdiri, terhuyung-huyung seolah mau membenturkan kepala ke dinding. Budi panik, segera berlari memeluk ibunya. Bu, jangan, Bu. Budi mohon. Budi tidak bermaksud begitu. Ibu Wati menangis meraung-raung di pelukan putranya. Kamu satu-satunya anak yang bisa ibu andalkan, tapi kamu juga lebih mendengar kata istrimu, menelantarkan ibu, menelantarkan abangmu. Untuk apa lagi ibu hidup? Budi benar-benar takluk. Rasa baktinya telah menjadi belenggu yang mengikatnya. Dia membantu ibunya duduk kembali, suaranya penuh kekalahan. Baiklah, Bu. Budi tidak akan bicara lagi. Ibu jangan begini lagi, Budi mohon. Dia kembali ke kamar dengan wajah kalah dan lelah. Dia tidak berkata apa-apa, hanya berbaring dan membelakangi saya. Melihat punggungnya yang diam, saya tahu kelemah lembutan, dan rasa bakti suami saya akan membunuh kami berdua jika saya tidak melakukan sesuatu. Drama ibu mertua berhasil. Beliau telah menggunakan ikatan ibu dan anak untuk mengikat Budi, mengubahnya menjadi tahanan di rumahnya sendiri. Tapi saya tidak. Saya bukan anak kandungnya. Saya tidak punya utang budi yang selalu beliau ungkit. Saya hanya punya satu utang. Utang pada diri saya sendiri untuk sebuah kehidupan yang damai. Saya menunggu Budi tenang. Malam itu, ketika Agus dan ibu mertua sudah tidur, saya duduk di sampingnya. Ruangan sunyi, hanya ada suara AC. Saya menggenggam tangannya. Suara saya tenang tapi setiap kata mengandung tekad baja. Mas Budi, aku tahu hari ini sangat sulit bagimu. Aku juga tahu Mas sangat sayang pada ibu. Tapi, Mas, kesabaran manusia ada batasnya. Dan batasku sudah habis. Budi menoleh menatapku, matanya penuh kelelahan dan penyesalan. Dia hendak mengatakan sesuatu, tapi saya meletakkan jari di bibirnya. Jangan bicara dulu, dengarkan aku sampai selesai. Saya melanjutkan, rumah ini kita bangun bersama. Kita bekerja bersama. Menabung bersama, meminjam uang bersama untuk memilikinya. Ini adalah hasil dari cinta dan kerja keras kita. Dulu aku pikir ini akan menjadi tempat kita membangun masa depan, tempat anak-anak kita tumbuh besar. Tapi sekarang, lihatlah, sudah jadi apa tempat ini? Kasino, bar, tempat penampungan sampah masyarakat.
Apa Mas mau anak kita lahir dan besar di lingkungan seperti ini? Pertanyaan saya seperti pisau yang menusuk langsung ke jantung Budi. Dia menunduk, kedua tangannya menjambak rambutnya sendiri. Saya melanjutkan, suara saya tetap datar tapi penuh bobot. Aku mencintaimu, dan aku sudah mencoba bersabar demi kamu. Aku sabar ketika abangmu mengubah rumah kita jadi tempat sampah. Aku sabar ketika ibumu mencaci dan meremehkanku. Aku sabar ketika mereka mencuri uang tabungan kita. Aku sabar ketika teman-temannya menghinaku. Tapi hari ini, aku tidak bisa sabar lagi, Mas. Karena aku melihatmu hancur. Mereka tidak hanya menghancurkan rumah ini, mereka menghancurkan dirimu, menghancurkan pernikahan kita. Saya mengambil napas dalam-dalam, lalu memberikan ultimatum tanpa jalan kembali. Sekarang aku memberimu dua pilihan. 1, dalam 3 hari, kamu harus mencari cara agar Bang Agus dan Ibu pergi dari rumah ini. Kembalikan kedamaian yang seharusnya menjadi milik kita. Kita akan biayai sewa kos mereka di luar. Itu batas terakhir kemanusiaan kita. 2, jika kamu tidak bisa melakukannya, maka aku yang akan pergi. Aku akan pindah dan mengajukan gugatan cerai. Aku tidak bisa menjalani hidup di mana setiap hari adalah neraka. Budi mengangkat wajahnya, matanya terbelalak menatap saya. Dia tidak percaya saya bisa mengucapkan kata cerai dengan begitu mudah. Dia tergagap. Sari, kamu, jangan begitu. Aku tidak bercanda. Mas, saya memotongnya. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Lebih baik sakit sekali daripada selamanya. Aku tidak bisa membiarkan hidupku dihancurkan oleh orang-orang yang tidak pantas. Aku memberimu waktu untuk memilih. Antara keluarga kecil kita, atau beban bernama bakti buta itu, keputusan ada di tanganmu. Setelah berkata begitu, saya berdiri, mengambil bantal dan selimut, lalu tidur di ruang kerja. Saya meninggalkan Budi sendirian di kamar tidur yang dingin, sendirian menghadapi pilihan paling berat dalam hidupnya. Kata-kata saya seperti pedang yang tergantung di udara di antara kami selama beberapa hari berikutnya. Keheningan begitu tegang, hanya menunggu satu sentuhan takdir untuk putus. Dan malam yang menentukan itu tiba. Lebih cepat dari yang saya duga. Malam itu adalah akhir pekan. Budi masih belum membuat keputusan. Dia terus mondar-mandir, wajahnya muram. Saya sendiri sudah siap dengan skenario terburuk. Diam-diam saya sudah mengemas beberapa pakaian dan dokumen penting ke dalam koper kecil, siap pergi kapan saja. Ibu mertua dan Agus sepertinya merasakan suasana yang tidak biasa. Mereka tidak berani membuat masalah, tapi keheningan itu justru lebih menakutkan. Sekitar jam 10 malam, Agus menerima telepon. Dia menjawab dengan wajah tegang, lalu buru-buru memakai jaket dan pergi, hanya berkata pada ibunya, Agus ada urusan sebentar, nanti pulang. Hingga lewat jam 1 pagi, saat saya dan Budi masih terjaga di kamar masing-masing, pintu utama digedor dengan keras. Brak, brak, brak. Gedoran brutal itu disertai umpatan kasar Agus. Anjing, buka pintunya. Budi, bangsat, buka pintunya buat gua. Budi bergegas keluar. Saya juga mengintip dari celah pintu kamar. Agus menerobos masuk seperti binatang buas yang terluka. Pakaiannya acak-acakan, wajahnya penuh goresan, dan badannya bau alkohol. Dia kalah judi, kalah telak. Ibu mertua saya, mendengar keributan, ikut berlari keluar dengan cemas. Agus, kamu kenapa nak? Agus tidak menjawab ibunya. Dia berjalan lurus ke hadapan Budi, mengulurkan tangan, dan berteriak, kasih gue duit. Cepat, kasih gue 100 juta. Budi mengerutkan kening, mundur selangkah. Abang gila, tengah malam pulang bikin ribut. Aku tidak punya uang. Nggak punya, Agus tertawa mengerikan. Lo tinggal di apartemen mewah, bawa mobil, bilang nggak punya duit. Kalau lo nggak kasih, gue bisa dibunuh sama mereka. Lo mau abang lo mati, hah? Dia mulai merusak barang-barang. Sebuah guci keramik yang sangat saya sukai, dia angkat dan banting ke lantai. Prang! Pecah berkeping-keping. Dia membalikkan meja dan kursi, berteriak seperti orang gila. Berhenti. Teriak Budi. Kesabarannya sepertinya sudah mencapai puncak. Ini rumah saya. Bukan pasar tempat abang mengamuk, rumah lo? Agus menunjuk lurus ke wajah Budi. Rumah ini ada jasa ibu gue. Berarti ada bagian gue juga. Lo itu adik,
Lo punya tanggung jawab buat gue. Kasih duitnya. Sekarang, ibu mertua saya, melihat putra kesayangannya seperti itu, merasa sangat kasihan. Beliau menoleh, menarik-narik tangan Budi sambil menangis. Budi, tolong abangmu, nak, kalau dia kenapa-kenapa, bagaimana ibu bisa hidup? Kasih saja uangnya, nak. Anggap saja ibu yang memohon padamu. Tapi kali ini Budi tidak lagi luluh. Ultimatum saya, air mata ketidakberdayaannya, dan pemandangan rumah yang hancur di depan matanya telah menempa sebuah ketegasan yang belum pernah ada sebelumnya. Dia menatap lurus ke arah Agus, suaranya dingin. 1 rupiah pun aku tidak punya. Abang berbuat, abang tanggung sendiri. Kalimat itu seperti menyiram bensin ke dalam api. Agus menggeram, menerkam dan mencengkeram kerah baju Budi. Bajingan. Lo mau mati, ya? Dia mengangkat tinjunya, siap melayangkan pukulan ke wajah adiknya. Tepat pada saat itu, semua pengekangan diri Budi pecah. Dia bukan lagi adik yang sabar. Budi menepis tangan Agus dengan keras, suaranya mengeras, setiap kata diucapkan dengan penekanan. Cukup, pergi dari rumah saya sekarang. Kalimat itu menggema di ruang tamu yang porak-poranda seperti sambaran petir. Tidak hanya membuat Agus tertegun, tapi juga membuat ibu mertua saya terdiam membeku. Beliau tidak percaya anak bungsunya yang selama ini penurut bisa mengucapkan kata-kata sekejam itu pada abang kandungnya. Tapi keterkejutan mereka hanya berlangsung sesaat. Segera, itu digantikan oleh amarah. Agus, yang merasa dipermalukan di depan adiknya, menggeram, matanya merah karena alkohol dan amarah. Lo berani usir gue, anak kurang ajar. Biar gue hajar lo biar tahu sopan santun. Dia kembali menyerang, ganas seperti banteng. Kali ini Budi sudah siap. Dia menghindar, mendorong Agus hingga terhuyung ke belakang. Perkelahian antara dua bersaudara itu mencapai puncaknya. Umpatan Agus. Teriakan Budi, suara perabotan pecah, dan tangisan ibu mertua yang mencoba melerai, semuanya berbaur menjadi simfoni kekacauan tragedi keluarga. Saya berdiri di ambang pintu kamar, jantung saya berdebar kencang. Saya tahu ini adalah momen penentuan. Dan kemudian, hal terburuk terjadi. Tepat saat Budi berhasil mendorong Agus menjauh, ibu mertua saya menerjang maju. Apa yang beliau lakukan selanjutnya telah secara permanen menutup pintu kekeluargaan di keluarga ini. Di matanya saat itu, yang ada hanyalah gambaran putra emasnya sedang dianiaya oleh anak bungsunya yang durhaka. Tanpa ragu sedetik pun, beliau mengayunkan tangannya. Plak! Sebuah suara tamparan yang kering dan keras terdengar, menenggelamkan semua suara lainnya. Beliau telah menampar pipi Budi dengan sekuat tenaga. Tamparan itu begitu keras hingga kepala Budi terpaling ke samping. 5 jari ibunya tercetak jelas di pipinya yang memerah. Seluruh ruangan mendadak sunyi senyap. Hanya tersisa suara napas terengah-engah dari Agus dan isak tangis ibu. Budi perlahan menolehkan wajahnya kembali. Wajahnya tidak menunjukkan emosi apapun selain keterkejutan yang luar biasa. Dia menatap wanita yang telah melahirkannya, matanya penuh ketidakpercayaan. Ibu mertua saya, setelah bertindak berdasarkan naluri, sepertinya sadar akan perbuatannya. Tapi bukannya menyesal, beliau malah menutupi kesalahannya dengan amarah. Beliau menunjuk wajah Budi, suaranya melengking tajam, melontarkan kata-kata yang seperti vonis mati bagi ikatan ibu dan anak. Kamu berani melawan abangmu? Kamu demi seorang perempuan berani mengusir abang kandungmu sendiri dari rumah? Beliau melirik ke arah saya, yang berdiri membeku di pintu, matanya memancarkan kebencian. Beliau menimpakan semua kesalahan pada saya. Tapi beliau salah, tamparan itu bukan karena saya. Bagi Budi, tamparan itu adalah tetes terakhir yang meluapkan gelas kesabaran, gelas bakti yang disalahgunakan, gelas persaudaraan yang telah membusuk. Wajah Budi yang terkejut perlahan berubah. Keterkejutan itu memudar, digantikan oleh kekosongan yang dingin dan menakutkan. Lalu dari kekosongan itu, api mulai menyala di matanya. Api amarah, dari luka yang terpendam hingga ke puncaknya, kini berkobar, siap membakar segalanya. Dia menatap ibunya, menatap wanita yang baru saja menamparnya. Suaranya tidak lagi meninggi, melainkan berdesis dari sela-sela giginya, setiap kata seperti pisau es. Ibu memukulku. Demi seorang benalu, seorang sampah masyarakat, ibu memukulku. Dia mengangkat tangan menyentuh pipinya yang masih panas.
Senyum sinis, pahit, dan menakutkan terukir di bibirnya. Baik. Akan kutunjukkan pada ibu apa artinya menjadi kurang ajar. Ibu mertua dan Agus masih belum mengerti apa yang terjadi. Mereka hanya melihat Budi yang sama sekali berbeda, Budi yang belum pernah mereka lihat selama puluhan tahun. Sifat penurut dan sabar telah lenyap, digantikan oleh raut wajah yang tegas hingga kejam. Dia tidak berkata apa-apa lagi. Dia diam-diam mengeluarkan ponsel dari sakunya. Jari-jarinya menari di atas layar dengan tenang, tegas, dan anehnya sangat pasti. Saya berdiri di dekatnya, jantung saya serasa berhenti, menahan napas menyaksikan setiap gerakannya. Dia menekan nomor, menempelkan ponsel ke telinga. Beberapa detik kemudian, seseorang di seberang sana menjawab. Saya belum mengerti siapa yang dia telepon, saat dia mulai berbicara, suaranya jelas dan tanpa keraguan sedikit pun. Halo, manajemen gedung, dengan bagian keamanan apartemen, saya pemilik unit 108 di Tower A. Saat ini di unit saya ada orang asing yang masuk, merusak perabotan, dan mengganggu ketertiban umum. Tolong segera kirim petugas untuk menanganinya. Ibu mertua dan Agus membeku. Keheningan yang mengerikan menyelimuti mereka. Ibu Wati yang pertama sadar. Beliau menerjang, mencoba merebut ponsel dari tangan Budi, mulutnya berteriak dengan suara parau. Kamu sudah gila, Budi. Kamu berani panggil satpam untuk menangkap ibu dan abangmu? Kamu ini masih manusia atau bukan? Budi mundur selangkah, menghindari terkamannya, ponsel tetap tergenggam erat. Dia menatap lurus ke wajah ibunya, matanya kini tidak lagi memiliki kehangatan ikatan keluarga. Hanya ada keterasingan dan kebekuan. Anda bukan ibu saya. Dan dia bukan abang saya lagi. Budi menggeram, suaranya menggema di seluruh ruangan, menenggelamkan tangisan ibunya. Ibu saya tidak akan pernah, demi seorang anak gagal yang tidak berguna, memukul anak yang telah merawatnya selama bertahun-tahun. Abang saya tidak akan pernah mengubah rumah adiknya menjadi kasino dan sarang tikus. Kalian berdua hanyalah orang asing yang secara ilegal memasuki properti saya. Dia menoleh ke Agus, tatapannya setajam pisau. Dan kamu pikir aku tidak tahu orang sepertimu? Orang sepertimu pasti kembali ke sini dengan niat busuk. Ikatan keluarga apa? Orang sepertimu enyah dari hadapanku sebelum kesabaranku benar-benar habis. Agus terperangah. Wajah premannya untuk pertama kali menunjukkan ketakutan. Matanya bergerak liar, seolah sedang menghitung sesuatu. Ibu mertua saya benar-benar hancur. Beliau terduduk lemas di lantai di antara puing-puing, meraung-raung dengan pilu. Ya Tuhan, dosa apa yang telah aku perbuat? Tapi semua tangisan dan permohonan saat itu sudah terlambat. Telepon Budi adalah vonis terakhir. Dia telah dengan tangannya sendiri memutuskan tali pengikat terakhir, menyakitkan tapi tegas. Pintu neraka yang mereka buka dengan tangan mereka sendiri, kini saatnya bagi mereka untuk memasukinya. Hanya 5 menit kemudian, bel pintu berbunyi bertubi-tubi. Tanpa menunggu Budi, saya yang melangkah maju. Saya ingin menjadi saksi dari babak akhir drama ini. 3 petugas keamanan berseragam rapi, dengan walkie-talkie di tangan dan wajah serius, berdiri di luar. Selamat malam, Bu. Kami menerima laporan ada keributan di unit 108. Boleh tahu ada masalah apa? Salah satu dari mereka bertanya. Saya mundur, membuka pintu lebar-lebar, agar mereka bisa melihat pemandangan di dalam. Sebuah ruangan yang porak-poranda. Seorang pria berwajah sangar berdiri di tengah, dan seorang wanita tua duduk menangis di lantai. Budi melangkah maju. Dia sudah kembali tenang. Di tangannya ada sertifikat kepemilikan apartemen. Dia menunjuk Agus dan ibunya, suaranya tegas. Selamat malam, Pak. Saya pemilik unit ini. 2 orang ini tidak punya hak untuk tinggal di sini. Mereka sudah menumpang beberapa waktu, tapi malam ini mereka membuat keributan, merusak properti, dan melakukan kekerasan. Sekarang saya minta Bapak untuk mengantar mereka keluar dari rumah saya. Kepala keamanan memandang Budi, lalu ke Ibu Wati dan Agus, mencoba memahami situasi. Dia bertanya pada Ibu Wati, "Maaf, Bu, apa benar yang dikatakan Bapak ini?" Ibu Wati mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata dan ingus. Beliau menunjuk Budi dan menjerit, "Dia anak saya. Dia anak kandung saya, dan yang itu abangnya. Bagaimana mungkin dia bisa memperlakukan kami seperti ini? Bapak lihat sendiri,
Apa ada anak yang memanggil keamanan untuk mengusir ibu dan abangnya dari rumah? Petugas keamanan tampak bingung. Masalah keluarga selalu yang paling rumit, tapi Budi tidak memberi mereka Menurut hukum, saya adalah pemilik sah properti ini. Saya punya hak penuh untuk memutuskan siapa yang boleh tinggal dan siapa yang tidak. Saat ini, kehadiran mereka mengancam keamanan dan properti kami. Saya minta Bapak menjalankan tugas, melindungi hak sah penghuni. Sikap tegas dan argumen logis Budi meyakinkan tim keamanan. Kepala Regu mengangguk, lalu berkata pada Agus dan Ibu Wati dengan suara yang lebih lembut namun tanpa kompromi. Mohon maaf, Bu, Pak, tapi pemilik unit sudah meminta, jadi kami terpaksa harus meminta Ibu dan Bapak untuk keluar, demi menjaga ketenangan penghuni lain. Agus, baru saat itulah benar-benar merasa takut. Nadanya berubah dari angkuh menjadi memelas. Dik, Budi. Abang salah, abang minta maaf. Izinkan abang menginap malam ini saja, besok pagi abang janji akan pergi. Ibu Wati juga merangkak, memegangi kaki Budi. Budi, nak. Ibu mohon, jangan usir ibu, nak. Tengah malam begini, kami mau kemana? Tapi Budi hanya menatap mereka dengan dingin, matanya tanpa emosi. Dia tidak menjawab permohonan mereka, hanya berkata pada tim keamanan, tolong, segera laksanakan. Itu adalah sebuah perintah. Tim keamanan mengerti bahwa mediasi tidak mungkin lagi. Dua petugas mendekat, satu membantu Ibu Wati berdiri, yang lain meminta Agus untuk berjalan ke pintu. Adegan terakhir pun dimulai. Agus mulai mengumpat Budi, menyebutnya binatang dan anak durhaka. Ibu Wati meraung-raung menceritakan jasa-jasanya. Umpatan dan tangisan mereka bergema di sepanjang koridor, membuat beberapa tetangga penasaran membuka pintu. Itu adalah pengusiran yang penuh kehinaan. Budi berdiri tak bergerak, menyaksikan bayangan ibu dan abangnya dibawa masuk ke dalam lift oleh keamanan. Dia tidak berkata apa-apa, sampai pintu lift tertutup, menelan mereka bersama semua suara kekacauan itu. Lalu dia berbalik masuk, dan dengan perlahan, dia menutup pintu. Blam. Suara pintu ditutup itu seperti tebasan pedang yang memutus total masa lalu. Ia mengembalikan keheningan, tetapi keheningan yang menakutkan, yang berat dengan rasa sakit kehancuran. Malam itu, saya dan Budi tidak tidur. Kami hanya diam-diam membersihkan medan perang yang ditinggalkan Agus. Tidak ada yang bicara, tapi saya tahu, di dalam hati kami masing-masing sedang terjadi badai. Diusir dari apartemen mewah di tengah malam, tanpa uang sepeser pun, Ibu Wati dan Agus akhirnya menemukan sebuah losmen murah di dekat terminal untuk bermalam. Tapi sisa uang di kantong Agus hanya cukup untuk 1 malam. Keesokan paginya, mereka resmi menjadi tunawisma. Akhirnya, Ibu Wati harus menelan malu menelepon seorang sepupunya di kampung untuk meminjam sedikit uang. Dengan uang itu, mereka menyewa sebuah kamar kos sempit seluas kurang dari 15 meter persegi, di sebuah gang becek, dan kumuh di kawasan padat penduduk. Kamar kos itu adalah neraka baru mereka. Dindingnya belang-belang karena lembab, lantai semennya selalu terasa lengket. Atap seng menyerap panas, mengubah kamar itu menjadi oven, bau got dari luar menyengat. Dibandingkan dengan apartemen mewah ber-AC dengan petugas kebersihan, tempat ini benar-benar bagai langit dan bumi. Dan di dalam neraka dunia itu, tanpa lagi sokongan dari adiknya, tanpa lagi dilayani oleh adik iparnya, wajah asli Agus terungkap sepenuhnya. Dia tidak lagi berakting sebagai abang yang malang. Dia berubah menjadi iblis, melampiaskan semua kekesalan dan kepahitannya pada ibu yang telah membela dan mencintainya mati-matian. Semua ini gara-gara ibu. Orang tua tidak berguna. Kalau bukan karena ibu terlalu memanjakannya sampai dia bisa dapat istri galak begitu, apa aku akan jadi begini? Teriak Agus pada ibunya setelah seharian gagal mencari pekerjaan. Ibu Wati meringkuk di ranjang reyotnya, gemetar. Ibu kan tidak tahu. Tidak tahu, Agus tertawa sinis. Ibu cuma tahu melahirkan, tapi tidak tahu cara mendidik. Ibu membuat si Budi jadi suami takut istri, dan aku jadi orang tidak berguna. Sekarang lihat, dia mengusir ibu dan abangnya. Puas, Bu? Setiap kata dari Agus seperti pisau yang menusuk jantung Ibu Wati. Beliau hanya bisa menangis. Tapi air matanya sekarang tidak ada gunanya lagi. Itu tidak bisa meluluhkan hati Budi, dan jelas tidak bisa membuat putra sulungnya iba. Bagi Agus, ibunya sekarang hanyalah beban.
Sebuah mesin ATM yang sudah kosong, seorang wanita tua cerewet yang menyusahkan. Dia mulai mencaci maki ibunya tanpa henti. Dari masakan yang tidak enak, cucian yang tidak bersih, hingga cara ibunya bernapas pun membuatnya kesal. Dia pulang mabuk larut malam, melempar barang, dan mengumpat. Ibu Wati mulai merasakan apa yang pernah saya rasakan. Bahkan 100 kali lebih pahit dan hina. Karena yang menyiksanya adalah anak yang beliau anggap sebagai emas permata. Baktinya yang buta telah membesarkan seekor monster. Dan kini, monster itu berbalik dan mencabik-cabik penciptanya sendiri. Puncak tragedi Ibu Wati terjadi pada suatu malam saat hujan deras. Agus pulang mabuk lagi, basah kuyup dan sangat mabuk. Dia baru saja kalah judi hingga tak punya uang sepeser pun. Begitu masuk, dia menendang nampan berisi makanan sederhana yang telah disiapkan dengan hati-hati oleh Ibu Wati. Nasi dan lauk pauk berhamburan di lantai yang kotor. Ibu Wati terkejut, dengan gemetar bertanya, "Nak, kamu kenapa lagi?" "Kenapa?" Agus melotot, menunjuk wajah ibunya. "Ibu tanya aku kenapa? Aku lapar. Aku tidak punya uang. Semua ini gara-gara anak kesayangan ibu itu. Dia kaya raya tapi membiarkan abangnya terlilit utang di mana-mana. Dia itu binatang." Ibu Wati menangis terseduh-seduh. "Sudah, Nak. Jangan bicara begitu tentang adikmu. Ini salah ibu." "Bagus kalau sadar salah," teriak Agus. Mabuk dan putus asa telah membuatnya hilang akal. Dia mencengkeram bahu ibunya, mengguncangnya dengan keras. "Ibu pikir aku pulang ke sini untuk kumpul keluarga, untuk menengok ibu? Ibu naif sekali, Bu." Ibu Wati menatap putranya dengan mata berlinang, tidak mengerti apa yang dia katakan. Dan kemudian, dalam kegilaannya, Agus meneriakkan seluruh kebenaran yang pahit dan kejam ke wajah ibunya. Pengakuannya seperti sebuah dakwaan, membongkar semua kebohongan, penipuan, dan rencana liciknya. "Biar ibu tahu, ya. Aku pulang ke sini untuk mencari tahu di mana si Budi menyimpan uang dan emasnya. Aku dengar dari orang-orang, dia baru dapat untung besar dari penjualan tanah, kaya mendadak. Rencanaku, tinggal sebentar, cari celah, lalu kuras hartanya dan kabur. Siapa sangka dia sepintar itu, ditambah lagi punya istri penjaga yang galak kayak anjing herder. Rencanaku gagal total sebelum sempat dimulai." Dia mendorong ibunya dengan kasar hingga terjatuh ke lantai. Dia menunjuk ibunya, suaranya penuh penghinaan. "Semua ini gara-gara ibu, orang tua tidak berguna. Aku suruh ibu cari cara memeras uang darinya, ibu malah ketahuan sama istrinya. Aku suruh ibu baik-baik sama dia biar aku gampang bergerak, ibu malah membuat mereka membenci kita berdua. Ibu menghancurkan segalanya. Ibu tahu berapa banyak utangku pada rentenir, mereka sedang mencariku sekarang. Kalau aku sampai mati, itu karena ibu yang membunuhku." Setiap kata dari Agus seperti hantaman palu godam di kepala dan jantung Ibu Wati, telinganya berdengung. Beliau tidak percaya, tidak bisa percaya bahwa putra yang sangat ia cintai, yang rela ia lindungi dengan segala cara, memiliki rencana sebusuk dan sekeji itu. Ikatan ibu dan anak, reuni keluarga yang ia dambakan, ternyata hanyalah sebuah drama, sebuah alat untuk dimanfaatkan. Beliau terbaring di lantai yang dingin dan basah, matanya menatap kosong ke langit-langit yang berjamur. Isak tangis tertahan di tenggorokannya. Dunianya runtuh, benar-benar runtuh. Kepercayaan, cinta, pengorbanan seumur hidupnya, semuanya hanyalah sebuah tipuan. Beliau pingsan, bukan hanya secara fisik, tapi juga mental. Guncangan dari pengakuan Agus telah menghancurkan wanita yang sudah sangat rapuh itu. Beliau terbaring sakit selama beberapa hari, tidak mau makan, tidak mau minum, hanya menatap langit-langit dengan air mata yang mengalir tanpa suara. Agus, melihat ibunya seperti itu, awalnya sedikit panik. Tapi keegoisan dan naluri bertahan hidup seorang buronan dengan cepat mengambil alih. Dia tidak punya waktu untuk mengurus ibunya, para penagih utang sedang gencar mencarinya. Dalam keputusasaannya, Agus nekat terlibat dalam sebuah pekerjaan yang sebelumnya tidak pernah berani ia sentuh, mengantar barang untuk sebuah jaringan narkoba. Mereka berjanji, jika satu pengiriman berhasil, dia akan mendapatkan cukup uang untuk melunasi utang dan kabur jauh-jauh. Itu adalah pertaruhan hidup dan mati. Dan dalam pertaruhan ini, Agus melihat ibunya yang terbaring sakit, sebagai pion yang sempurna.
Seorang wanita tua, menyedihkan, yang tidak akan dicurigai polisi. Hati jahat Agus memunculkan sebuah rencana kejam. Dia butuh kurir, umpan untuk mengalihkan perhatian jika terjadi sesuatu. Dan siapa yang lebih cocok selain ibu kandungnya sendiri? Dia mulai mengubah sikapnya. Dia tidak lagi memarahi ibunya. Dia membuatkan semangkuk bubur encer, menyuapinya sesendok demi sesendok, suaranya manis membujuk. Bu, maafkan Agus, ya. Kemarin Agus mabuk, bicaranya ngawur bikin ibu sedih. Maafkan Agus ya Bu, sekarang kan tinggal kita berdua yang saling menjaga. Ibu Wati, dalam keputusasaannya, sekali lagi luluh oleh kata-kata lembut putranya. Beliau berpikir Agus telah menyesal. Sisa-sisa cinta seorang ibu di hatinya kembali bangkit. Melihat ibunya sudah luluh, Agus mulai memasang perangkap. Dia mengarang sebuah cerita. Bu, Agus baru dapat peluang kerja baru. Ada teman lama, dia bisnis jamu. Dia minta tolong Agus antarkan sebungkus ramuan herbal langka untuk seorang tabib. Kalau sudah diantar, upahnya besar Bu. Cukup untuk kita sewa tempat tinggal yang lebih baik. Nanti Agus akan bekerja dengan benar, merawat ibu. Dia memberikan sebuah bungkusan yang dibalut rapat dengan beberapa lapis plastik dan lakban hitam. Lalu meletakkannya di tangan ibunya. Ibu tolong Agus sekali ini saja. Agus sedang diincar penagih utang, tidak bisa muncul terang-terangan. Ibu cuma perlu bawa ini ke alamat yang Agus kasih, serahkan pada seseorang di sana, selesai. Pekerjaan ini ringan dan aman kok, Bu. Ibu Wati ragu. Beliau merasa ada yang aneh dengan bungkusan itu. Tapi melihat tatapan memohon dari Agus, dan memikirkan kesempatan untuk keluar dari kamar kos kumuh ini, beliau luluh. Ditambah lagi, Agus mulai mengancam. Ibu kerjakan ini dengan baik. Ini kesempatan terakhir kita. Kalau berhasil, kita punya uang. Kalau ibu tidak mau atau sampai gagal, kita berdua bisa jadi gelandangan atau dibunuh sama mereka. Dengan bujukan manis dan ancaman, Agus berhasil memojokkan ibunya. Ibu Wati, dalam ketakutan, keputusasaan, dan sedikit harapan akan masa depan yang lebih baik, menganggukkan kepala. Beliau tidak tahu bahwa anggukan itu adalah tanda tangannya di atas vonis mati untuk hidupnya sendiri. Beliau sedang didorong ke dalam perangkap maut oleh putra emasnya. Sore itu, Ibu Wati memeluk bungkusan yang disamarkan di dalam keranjang belanja usang, dengan gemetar naik ojek ke lokasi yang ditunjukkan Agus. Itu adalah sebuah gang sempit dan gelap di kawasan kumuh, terkenal sebagai sarang berbagai kejahatan. Beliau melangkah masuk, hatinya penuh ketakutan. Udara terasa lembab dan pekat oleh bau selokan. Dinding berlumut dan tatapan curiga dari para pemuda yang nongkrong di sudut gang membuatnya merinding. Beliau mengikuti petunjuk Agus hingga ke ujung gang, di mana seberkas cahaya kuning dari satu bola lampu menerangi dengan redup. Seorang pemuda berwajah sangar, dengan tato kelabang mengerikan di tangannya, melangkah keluar dari kegelapan. Dia menatap Ibu Wati sekilas, lalu bertanya dengan suara serak, "Ibu orangnya si Agus? Mana barangnya?" Ibu Wati gemetar hebat, tangannya basah oleh keringat. Beliau tergagap, Iya, ini. Tolong, uangnya." Beliau menyodorkan keranjang itu. Pemuda itu memasukkan tangannya, menarik keluar bungkusan berlakban hitam. Tepat saat pemuda itu memegang bungkusan tersebut, tiba-tiba dari 4 penjuru, sorotan cahaya senter yang sangat kuat menyorot langsung ke wajah mereka, menyilaukan. Sebuah teriakan yang tegas dan penuh wibawa terdengar, memecah kesunyian gang yang mencekam. Diam di tempat, polisi. Ibu Wati terhenyak, jantungnya serasa diremas. Beliau belum sempat mengerti apa yang terjadi ketika puluhan petugas berpakaian preman menyerbu dari berbagai sudut. Mereka melumpuhkan pemuda itu, membantingnya ke tanah, dan memborgol tangannya. 2 polisi wanita lainnya mendekat dan memegangi Ibu Wati. Beliau begitu ketakutan, hingga kakinya lemas, tidak sanggup berdiri lagi. Seorang petugas yang mengenakan sarung tangan dengan hati-hati merobek lakban hitam pada bungkusan itu. Di dalamnya ada sebuah kantong plastik besar, berisi bubuk putih halus. Komandan tim memandang bubuk itu, lalu menatap Ibu Wati, suaranya tegas, "Narkoba. Jumlah besar. Ibu tahu apa kejahatan yang baru saja Ibu lakukan? Narkoba." 2 kata itu, bagi seorang wanita yang seumur hidupnya hanya mengenal dapur dan anak, terdengar seperti petir di siang bolong. Beliau tidak bisa percaya.
Beliau menggelengkan kepala dengan panik, mulutnya mencoba bicara tapi tidak ada suara yang keluar. Bukan. Bukan saya. Saya hanya mengantar jamu untuk anak saya. Tolong percaya saya. Tapi tidak ada yang mempercayainya. Bukti sudah terlalu jelas. Beliau tertangkap basah dalam transaksi barang terlarang. Kebenaran yang pahit dan mengerikan itu menghantamnya, jauh melampaui batas kemampuannya untuk menanggung. Putra yang paling ia cintai ternyata tidak hanya menipu dan memanfaatkan, tapi juga dengan kejam mendorongnya ke jurang kematian. Guncangan itu terlalu hebat, kepalanya pusing, matanya gelap. Beliau jatuh terkulai ke belakang, pingsan di tempat kejadian. Di atas tanah kotor dan basah di gang yang terkutuk itu. Sementara Ibu Wati pingsan di gang gelap, di kamar kos, Agus sedang gelisah. Dia mondar-mandir seperti binatang di dalam kandang. Waktu pengiriman sudah lama lewat tapi belum ada kabar. Firasat seorang penjahat mengatakan ada yang tidak beres. Dia mencoba menelepon si penerima barang, tapi panggilannya tidak diangkat. Dia coba lagi, nomornya sudah tidak aktif. Keringat dingin mengucur di punggungnya. Dia tahu segalanya telah terbongkar. Tanpa ragu sedetik pun, naluri bertahan hidupnya mengambil alih. Dia tidak memikirkan ibunya. Di kepalanya sekarang hanya ada satu kata. Kabur. Dia menyambar sisa uang, memasukkannya ke saku. Dia bahkan tidak sempat mengemas pakaian. Dia membuka pintu, melihat ke kiri dan ke kanan, lalu lari keluar gang secepat kilat. Tujuannya adalah terminal bus. Dia akan naik bus paling awal menuju provinsi di perbatasan utara. Di sana, medannya sulit, banyak jalur tikus, dia bisa dengan mudah kabur ke negara lain. Dia pikir, asal sudah naik bus dan berbaur dengan penumpang lain, dia akan aman. Dia menyetop ojek, mendesak pengemudinya untuk melaju secepat mungkin. Sepeda motor itu meliuk-liuk di antara jalanan Jakarta yang padat di malam hari. Jantung Agus berdebar kencang, dia terus menoleh ke belakang, paranoid. Akhirnya, dia sampai di terminal. Dia membayar ojek dan bergegas masuk. Dia melihat papan jadwal, mencari bus tujuan perbatasan yang akan segera berangkat. Beruntung, ada satu yang akan jalan. Dia cepat-cepat membeli tiket dan berlari ke area parkir bus. Bus malam itu sudah hampir penuh. Dia naik, mencari nomor kursinya di bagian belakang, lalu cepat-cepat duduk dan menutup gorden, bernapas lega. Dia berhasil. Tinggal menunggu bus ini jalan, dan dia akan bebas. Tapi, sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Tepat saat Agus baru saja duduk, pintu bus tiba-tiba terbuka. 3 pria berpakaian preman dengan wajah dingin naik ke bus. Salah satu dari mereka menunjukkan lencana di hadapan kondektur. Kami dari kepolisian. Sedang bertugas. Minta semua penumpang tetap tenang di tempat. Jantung Agus serasa berhenti berdetak. Dia diam tak bergerak di balik gorden, menahan napas dan berdoa. Tapi salah satu petugas sudah memegang fotonya. Petugas itu berjalan di sepanjang lorong, menyorotkan senter ke setiap kursi. Dan kemudian, sorot senter itu berhenti di kursi Agus. Gordennya ditarik dengan kasar. Agus, kan? Agus terlonjak. Wajahnya pucat pasi. Dia hendak bangkit dan kabur, tapi sudah terlambat. 2 lengan kokoh telah menguncinya, borgol dingin menjepit pergelangan tangannya. Semua harapannya untuk kabur telah sirna. Dia ditangkap tepat saat satu kakinya melangkah menuju jalan pelarian. Di hadapan puluhan pasang mata penumpang yang terheran-heran, Agus digelandang turun dari bus. Wajah garangnya kini hanya menyisakan kekosongan dan keputusasaan. Berita ibu dan abangnya ditangkap karena kasus narkoba sampai ke telinga kami seperti sambaran petir. Awalnya kami tidak percaya. Tapi ketika polisi memanggil Budi untuk dimintai keterangan sebagai kerabat, semuanya menjadi jelas. Budi pulang dari kantor polisi, seluruh semangat hidupnya seolah hilang. Dia tidak berkata apa-apa, hanya duduk merosot di sofa, membenamkan wajahnya di kedua telapak tangannya. Saya duduk di sampingnya, tidak tahu harus berkata apa untuk menghiburnya. Luka ini terlalu dalam, melampaui semua imajinasi kami. Sidang ibu dan anak itu diadakan beberapa bulan kemudian. Saya dan Budi tidak datang. Kami tidak punya keberanian untuk menghadapi pemandangan itu. Kami hanya mengikuti beritanya dari media. Di kursi pesakitan, Agus dan Ibu Wati adalah 2 sosok yang kontras. Agus, dengan rambut cepak dan seragam tahanan, tampak kuyu tapi tetap keras kepala. Dia mencoba menyangkal segalanya,
melimpahkan semua tanggung jawab pada ibunya. Dia mengaku tidak tahu isi bungkusan itu, dia pikir itu hanya jamu. Sementara Ibu Wati seperti bayangan. Guncangan mental telah membuatnya hancur total. Rambutnya memutih hanya dalam beberapa bulan, tubuhnya kurus kering, matanya cekung dan kosong. Beliau menjawab pertanyaan hakim dengan mekanis. Beliau mengakui perbuatannya, tapi bersikeras ditipu oleh putranya. Namun, dengan bukti yang tak terbantahkan dari saksi lain dan rekaman percakapan, rencana busuk Agus terbongkar. Perannya sebagai dalang menjadi jelas. Akhirnya, vonis dijatuhkan. Dengan jumlah narkoba yang sangat besar, peran sebagai otak kejahatan, dan tindakan tidak manusiawi memanfaatkan ibu kandung, Agus divonis penjara seumur hidup. Mendengar vonis itu, Agus jatuh tersungkur, tidak bisa lagi berpura-pura tegar. Ibu mertua saya, Ibu Wati, meskipun menjadi korban penipuan, tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Pengadilan mempertimbangkan faktor usia, kesehatan yang menurun, dan statusnya yang hanya dimanfaatkan, namun tetap menjatuhkan hukuman 15 tahun penjara. 15 tahun, bagi seorang wanita berusia di atas 60 tahun dengan kondisi fisik dan mental yang hancur, itu sama saja dengan hukuman seumur hidup. Mungkin beliau tidak akan hidup cukup lama untuk menunggu hari kebebasannya. Saat menerima kabar vonis itu, saya dan Budi duduk berhadapan dalam diam. Apartemen kami kini tenang dan bersih, seperti yang selalu kami impikan. Tapi kedamaian ini terasa begitu pahit. Saya melihat suami saya, dan air matanya menetes, mengalir tanpa suara di pipinya, jatuh ke lantai yang dingin. Tidak ada rasa puas dalam diri saya, hanya ada rasa sakit yang tak terhingga atas sebuah tragedi keluarga tanpa jalan keluar. Luka ini mungkin akan kami bawa seumur hidup. Rumah kecil kami akhirnya menemukan kedamaian. Tidak ada lagi umpatan, tidak ada lagi bau rokok, tidak ada lagi sekawanan burung bangkai yang datang menghisap darah. Apartemen ini kembali menjadi tempat untuk mencintai dan beristirahat. Tapi kedamaian ini dibeli dengan harga yang terlalu mahal, terlalu kejam. Setiap kali melihat ruang kosong di dinding, tempat dulu tergantung foto pernikahan ayah dan ibu mertua, hati Budi terasa perih. Dia sendiri yang menurunkannya setelah sidang. Dia bilang tidak ingin melihat apapun yang mengingatkan pada masa lalu yang menyakitkan. Tapi saya tahu, jauh di dalam hatinya, sosok ibu dan abangnya, betapapun banyaknya luka yang mereka torehkan, akan selalu menjadi bekas luka yang tak akan pernah sembuh. Dia menjadi lebih pendiam. Kadang-kadang saya memergokinya berdiri sendirian di balkon, menatap kosong ke dalam kegelapan malam. Saya tidak bertanya apa yang dia pikirkan. Saya hanya akan datang dan memeluknya dari belakang, agar dia tahu dia tidak sendirian. Dia masih memiliki saya, masih memiliki keluarga kecil ini untuk bersandar. Tragedi keluarga suami saya adalah pelajaran yang sangat pahit. Ini adalah bukti bahwa bakti yang buta, cinta yang salah arah, bisa menjadi lahan subur bagi kejahatan untuk tumbuh dan berkembang. Ibu mertua saya, dengan cinta tanpa syarat dan perlindungan tanpa logika, tidak berhasil menyelamatkan putranya yang rusak. Sebaliknya, beliau justru membantunya, mengubahnya dari seorang benalu menjadi seorang penjahat. Hingga pada akhirnya, dengan tangannya sendiri, beliau mendorong kedua putranya, dan dirinya sendiri, ke dalam jurang tanpa dasar. Satu putranya terkubur di dalam penjara. Putra yang lain hidup dengan luka batin yang tak akan pernah tertutup. Dan beliau, sang ibu, harus menghitung hari-hari terakhirnya di dalam penjara dengan penyesalan. Itu adalah akhir yang tragis bagi sebuah keluarga di mana kata bakti dan cinta telah salah ditempatkan. Rumah kami sekarang damai, tapi ini adalah kedamaian yang dibangun di atas puing-puing tragedi. Kami harus membayarnya dengan ikatan darah, dengan air mata, dan malam-malam tanpa tidur. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi saya dan Budi akan berusaha bersama-sama membangun kembali kebahagiaan dari kepingan yang tersisa. Karena bagaimanapun, hidup harus terus berjalan. Bakti pada orang tua adalah hal yang mulia, tetapi bakti yang buta adalah benih dari sebuah tragedi. Apakah batas antara cinta dan pembiaran terhadap kejahatan memang setipis itu? Terima kasih Bapak, Ibu, dan para pemirsa telah menyimak kisah ini sampai selesai. Semoga Anda semua selalu memiliki kehidupan yang bahagia bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Sampai jumpa lagi.